Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Merauke di tempat kediaman masing-masing. Pada saat yang berbahagia ini sama-sama kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita menyanyikan satu pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan bersyukur sebab Tuhan baik kepada kami semua. Sebab di saat yang indah ini kembali Tuhan melawat dan memberkati kami dengan firman-Mu. Mari kuduskan dan layakan kami Bapa, berkuasalah atas kami ya Roh Kudus. Tolong dan pimpin kami, supaya kami menaruh hati, pikiran kami fokus kepada firman Allah. Dan urapi kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Allah, tetapi oleh kuat kuasa Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi penurut-penurut dan pelaku firman Allah, bahkan pemberita-pemberita dan pengajar-pengajar firman Allah, supaya sebagaimana kami diberkati dan diselamatkan, dipulihkan Tuhan dengan firman Allah ini, orang lain juga mengalami hal yang sama. Dengan demikian Bapa dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 26 ayat 41. Dari Injil Matius pasal 26 ayat 41. Sama-sama kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Matius pasal 26 ayat 41. Mulai. Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tema perenungan pada kali ini atau pokok perenungan firman Tuhan pada kali ini diberikan judul Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan atau konteks firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu situasi di mana Yesus berada di Taman Getsemani,
menjelang detik-detik Yesus ditangkap dan mengalami penderitaan oleh karena kasihnya yang besar kepada manusia, sehingga dia rela untuk mati di kayu salib. Nah, pada saat Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus datang untuk berdoa di sana. Oleh karena dia sedang berada di dalam suatu pencobaan yang besar. Ya. Yaitu saat-saat di mana Yesus harus bergumul. Apakah harus menanggung atau meminum cawan penderitaan itu ataukah tidak? Sehingga di tengah-tengah pergumulan batin yang demikian berat itu, Yesus bersama murid-muridnya datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan saat itu, Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Yohanes, Simon Petrus, dan Yakobus untuk menemani dia. Yesus kemudian pergi untuk berdoa. Dan ketika selesai berdoa, Yesus datang menemui ketiga muridnya. Dan kedapatan mereka sedang tertidur. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus kemudian kembali untuk berdoa pada kali yang kedua. Menyampaikan doa yang sama dengan doa yang sebelumnya. Ya Bapa, sekiranya mungkin, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan seperti yang aku kehendaki, tetapi yang seperti Engkau kehendaki. Yesus kembali dan menemui ketiga muridnya. Ternyata mereka juga dalam keadaan yang sama, tertidur pulas. Nah, pada pertemuan yang kedua inilah Yesus kemudian menyampaikan firman Allah yang kita baca tadi. Yesus katakan kepada ketiga muridnya, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Setelah itu Yesus kembali berdoa untuk ketiga kalinya, menyampaikan doa yang sama kepada Bapa di surga. Dan ketika dia datang kembali, ketiga muridnya juga dalam keadaan yang sama, tertidur oleh karena letih, saudara-saudara. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita belajar dari apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di tengah-tengah pencobaan pada saat itu. Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat itu Yesus sedang ada di dalam pencobaan. Suatu pencobaan yang maha dahsyat, pencobaan yang luar biasa. Dan bagaimana beratnya, dahsyatnya pencobaan itu jelas terungkap dari kata-kata Yesus. Saat itu, sebagaimana disaksikan oleh Alkitab, tertulis bahwa Yesus katakan, seperti mau mati rasanya. Hatiku amat sedih, seperti mau mati rasanya. Itulah adalah gambaran perasaan Yesus di tengah-tengah pencobaan yang sedang dialaminya. Bahkan Alkitab mendeskripsikan situasi yang dialami oleh Yesus di tengah-tengah pencobaan itu. Ketika dia berdoa, tetesan-tetesan keringatnya itu berubah menjadi tetesan-tetesan darah. Itulah gambaran bahwa di dalam pencobaan itu, Yesus mengalami suatu tekanan yang luar biasa. Pencobaan itu adalah pencobaan yang luar biasa. Dan karena itu, Yesus menasihati murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa agar mereka tidak kalah, agar mereka tidak jatuh di dalam pencobaan itu. Mereka tidak mengalami kekalahan di tengah-tengah pencobaan itu. Mereka tidak mengalami kelemahan di tengah-tengah pencobaan itu. Itu yang Yesus mau untuk murid-murid mereka lakukan. Berjaga-jaga dan berdoa agar mereka tidak jatuh di dalam pencobaan. Mereka tidak kalah. Mereka tidak menjadi lemah. Hal yang sama yang diharapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya juga diharapkan oleh Yesus bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa ketika kita mengalami pencobaan,
mengalami permasalahan pergumulan dalam hidup ini, kita juga harus memperhatikan firman yang diucapkannya ini, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dari bagian firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mau belajar. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, yaitu nasihat Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoalah adalah sesuatu yang serempak harus dilakukan, atau secara simultan harus dilakukan. Berjaga-jaga dibarengi dengan berdoalah. Tidak hanya berjaga-jaga lalu berdoa tidak dilakukan, atau hanya berdoa dan tidak berjaga-jaga. Tidak. Kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah berarti waspada. Berjaga-jagalah berarti sadar secara rohani. Ya. Sadar di dalam situasi. Sadar dan waspada di dalam situasi. Apa itu? Yaitu situasi di mana saudara sedang berada di dalamnya, sedang mengalaminya, yaitu situasi pencobaan itu. Harus sadar saudara sedang berada di dalam situasi peperangan rohani. Dan oleh karena itu, ketika saudara menyadari, saudara sadar bahwa saudara sedang berada di dalam suatu peperangan rohani. Karena ingat, pencobaan itu adalah suatu situasi rohani di mana iblis sedang merongrong kehidupan kita supaya kita mengalami kekalahan dan kejatuhan. Dan karena itu butuh kesadaran rohani sedemikian. Dan tidak hanya kita sadar secara rohani bahwa kita sedang berada di tengah-tengah pencobaan, yaitu suatu peperangan rohani yang sedang kita hadapi, tetapi harus dilakukan juga dengan berdoa atau dibarengi dengan doa. Oleh sebab itu, kedua-duanya harus simultan dilakukan. Kita sadar bahwa kita berada di tengah-tengah pencobaan, suatu peperangan rohani, dan karena itu kita harus berdoa. Kita harus datang kepada Allah. Kita harus merendahkan diri kita kepada Allah dan menyampaikan pergumulan dan permohonan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah pencobaan itu, yaitu sadar, waspada, dan kita juga harus berdoa pada saat yang sama. Hal yang kedua, saudara-saudara terkasih, yaitu pencobaan. Hal yang kedua yang harus kita sadari, kita lihat di tengah-tengah pencobaan itu, yaitu situasi pencobaan itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, pencobaan itu adalah suatu ujian yang datang, yang menimpa diri kita. Dan pencobaan itu adalah pencobaan yang diprakarsai oleh kuasa kegelapan untuk mau mencoba menjatuhkan kita. Seringkali permasalahan dan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi juga berubah menjadi suatu pencobaan yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan untuk melemahkan kita dan menjatuhkan kita. Apapun jenis pencobaan yang saudara-saudara alami, tapi harus saudara dan saya, kita harus sadar bahwa pencobaan itu adalah cara di mana iblis memakainya untuk hendak mengalahkan kehidupan kita. Kita harus waspada dan berjaga-jaga di dalam situasi pencobaan itu. Yang ketiga, sebagaimana firman Tuhan katakan di sana, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah roh yang penurut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, roh kita, hati kita adalah roh yang penurut. Hati yang berkehendak untuk mau melakukan hal yang baik di tengah-tengah pencobaan itu. Kerinduan hati kita adalah supaya kita tidak kalah. Kita menang. Kerinduan hati kita, roh kita ingin supaya kita mengikuti kehendak Tuhan. Akan tetapi ada hal yang ketiga yang Tuhan ingatkan, yaitu bahwa ternyata daging kita ini lemah. Seringkali hati kita rindu untuk mentaati Tuhan.
Hati kita rindu supaya kita tidak mengalami kejatuhan. Tetapi pada saat yang sama, kita mengalami dilema oleh sebab kita masih berada di dalam daging ini. Nah, Tuhan mengingatkan bagi kita hal yang keempat, yaitu daging ini, tubuh ini lemah. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa tabiat dosa itu berkuasa di dalam tubuh daging ini. Nah, kita menghadapi peperangan rohani. Dan iblis mencoba untuk mengalahkan kita dengan memanfaatkan kelemahan tabiat tubuh kita ini. Tabiat daging yang lemah ini diperalat oleh iblis, dipergunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Nah, keempat hal inilah yang harus kita sadari. Yang pertama, bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, situasi pencobaan seperti apa yang kita sedang hadapi. Yang ketiga, bahwa roh kita harus kita kuatkan. Hati kita harus kita teguhkan supaya tetap kuat di tengah-tengah pencobaan itu. Dan yang keempat, tubuh daging ini harus kita perhatikan. Tabiat daging yang lemah ini harus kita perhatikan. Supaya apa? Tidak diperalat oleh iblis menjatuhkan atau menjegal kita di tengah-tengah pencobaan yang sedang kita alami ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, nasihat Tuhan sungguh indah bagi kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita tidak kalah di tengah-tengah pencobaan itu. Maka bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berjaga-jaga dan berdoa di tengah-tengah berbagai pencobaan yang kita hadapi? Atau di dalam pencobaan yang saat ini saudara dan saya sedang hadapi? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita menyerahkan diri dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu berjaga-jaga, tetap sadar dan waspada sambil kita berdoa di dalam pengurapan Roh Kudus? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berserah diri dan bersungguh-sungguh bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Ketika kita menyerahkan diri dan bergantung kepada kuasa Roh Kudus, Roh Allah akan turun menaungi kita. Roh Allah akan mengurapi kita. Roh Allah akan berkuasa atas kita. Sehingga walaupun roh kita penurut, daging kita dalam kelemahan sekalipun, Roh Kudus akan menguatkan kita. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap kuat di dalam pencobaan itu. Roh Kudus akan melindungi kita sehingga kita aman di tengah-tengah pencobaan itu. Roh Kudus akan menguatkan kita untuk melawan daging, melawan tabiat kita yang lemah itu. Sehingga kita tetap kuat dan mau datang kepada Allah di dalam doa. Supaya kita oleh Roh Kudus tetap sadar dan berjaga-jaga. Bergantung dan berserah diri sepenuhnya di bawah kekuasaan Roh Kudus. Hal yang kedua, supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa di tengah-tengah pencobaan, yaitu kita harus memiliki komitmen dan integritas rohani. Komitmen dan integritas rohani yang kita miliki akan membuat kita tetap konsisten untuk waspada, sadar, dan konsisten untuk berdoa. Apapun pergumulan itu, apapun situasi pencobaan itu. Dan yang ketiga, yang harus kita miliki adalah tindakan untuk melakukannya pada saat itu juga. Tindakan untuk melakukannya pada saat itu juga, yaitu apa? Berdoa. Ketika kita dalam situasi pencobaan, kita harus mengambil action, mengambil tindakan. Bahwa saat ini juga, saya harus berdoa. Saat ini juga, saya harus bangkit. Jangan tunda, Bapak Ibu Saudara. Seringkali ketika kita sedang berada di dalam situasi pencobaan dan pergumulan, kita menunda untuk berdoa. Maka pada saat itulah kesempatan iblis menjatuhkan kita. Tapi hari ini, hal yang ketiga yang Tuhan mau kita lakukan ketika kita sadar, kita tahu bahwa kita ada di dalam pencobaan, kita sedang berada dalam peperangan rohani, maka jangan tunda, segeralah bertindak untuk berdoa pada saat itu juga. Maka ketika kita datang berdoa di hadapan Allah, hadirat Allah akan turun menaungi kita.
kuasa Roh Kudus turun menaungi kita. Roh kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Tubuh kita yang lemah ini akan kembali dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga kita akan mampu untuk menerobos segala tantangan yang ditaruh oleh iblis di hadapan kita itu. Apakah suatu tantangan berupa ketidakinginan, keengganan untuk datang berdoa? Suatu tantangan berupa kelemahan hati? Suatu tantangan berupa kecemasan atau ketakutan? Itu semua akan dihilangkan oleh Roh Kudus ketika Dia datang turun menaungi kita. Ketika kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada akhir kisah, ketika Yesus bergumul di tengah-tengah pencobaan di Taman Getsemani bersama murid-muridnya, Alkitab menyatakan bahwa Yesus menang. Yesus kemudian berserah diri di bawah kekuasaan Bapa di sorga. Dan Dia mendapatkan kekuatan ketika Dia berdoa. Sehingga ketika saat itu Yesus ditangkap, Dia tidak melarikan diri. Dia menyerahkan dirinya. Dia berkata kepada Bapa di sorga, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Yesus menang di tengah-tengah pencobaan itu. Hari ini Tuhan pun ingin memberikan kemenangan bagi saudara dan saya di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Ayo, berjaga-jaga, sadar secara rohani, dan mari kita berdoa. Mari kita bergantung sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya di bawah kekuasaan Roh Kudus. Kita mengandalkan Roh Allah dalam kehidupan kita dalam menghadapi pencobaan itu. Kita membangun kembali komitmen dan integritas rohani kita. Apapun dan bagaimanapun situasi kita. Dan yang terakhir, mari kita mengambil tindakan nyata untuk segera datang, tersungkur di kaki Tuhan, tersungkur di salib Kristus, berdoa di dalam situasi pencobaan yang kita hadapi. Saya percaya kemenangan menjadi milik saudara dan saya. Tuhan akan membuat kita kuat, Tuhan akan membuat kita mampu dan tampil sebagai pemenang-pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Allah. Di tengah-tengah pencobaan dan pergumulan yang kami hadapi, Roh Kudus, tolonglah kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Berserah diri sepenuhnya kepadamu. Turunlah menaungi kami. Turunlah berkuasa atas kami. Di tengah-tengah pencobaan dan pergumulan yang saat ini kami hadapi. Tolonglah kami ya Tuhan oleh Roh Kudus. Supaya kami tetap memiliki komitmen dan integritas rohani. Ketika kami berhadapan dengan pencobaan dan pergumulan pada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan supaya di tengah-tengah pencobaan dan pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami mengambil tindakan nyata untuk tetap segera berdoa di hadapan Allah. Oleh karena kami percaya, kami tahu bahwa ketika kami datang berdoa di hadapan Tuhan, kuasa Allah turun menaungi kami. Urapan Allah turun atas kami. Kemuliaan Allah turun melingkupi kami. Sehingga oleh pertolongan dan kuasa Roh-Mu, kami dimampukan untuk bertahan di tengah-tengah pencobaan. Kami dimampukan untuk sanggup melawan kuasa kegelapan. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk mampu melawan tabiat dosa kami yang lemah ini, yang berkuasa atas daging kami. Sehingga kami akan tampil sebagai pemenang-pemenang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sertai umat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah berbagai pergumulan dan pencobaan yang hari-hari ini sedang mereka hadapi. Supaya mereka tetap waspada dan berdoa di dalam kekuasaan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam penyerahan diri yang sungguh. Dalam integritas dan komitmen rohani yang sungguh. Maka hamba percaya Engkau akan memberikan kemenangan kepada mereka. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Di tengah-tengah pencobaan pandemi COVID-19 ini, Tuhan bangkitkan di dalam diri kami suatu komitmen untuk mengandalkan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga kami akan mampu menghadapi COVID-19 ini dan keluar sebagai pemenang-pemenang. Memberkati setiap para medis yang merawat para pasien COVID-19. Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan dan berkat.
Kami mendoakan semua penderita atau pasien COVID-19 di mana saja, di seluruh muka bumi, di Indonesia, di Papua, di Kabupaten Merauke. Di dalam nama Yesus, mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pertolongan, kekuasaan, dan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.